Jumpa lagi dengan Riva Media. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana cara membuat bot traffic dengan menggunakan Chromebot. Oke, ini adalah tampilan Chromebot. Pertama-tama yang kita lakukan adalah memasukkan proxy ke dalam Chromebot. Untuk memasukkan proxy, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian proxy ini. Kemudian di sini kita pilih pada add. Kemudian di sini rekan-rekan bisa melihat format dari proxy adalah IP, kemudian titik 2 port, titik 2 user, kemudian titik 2 password, kemudian titik 2 time zone. Tetapi jika rekan-rekan tidak tahu time zone-nya, maka rekan-rekan bisa menggunakannya tanpa time zone. Kemudian jika proxy rekan-rekan semuanya tidak menggunakan user dan password, maka rekan-rekan bisa menggunakan hanya IP dan port saja. Di sini rekan-rekan bisa klik pada bagian help. Oke, ini adalah contohnya. Ini adalah example proxy dengan full data. Di sini adalah IP-nya, kemudian di sini ada portnya, user, password, kemudian di sini yang terakhir adalah Asia Jakarta. Oke, ini dipisahkan dengan titik 2. Kemudian ini adalah contoh proxy tanpa user dan password. Rekan-rekan bisa menggunakan, di sini adalah IP-nya, kemudian di sini adalah portnya, kemudian di sini adalah user, ditulis dengan none, kemudian password ditulis none, dan kemudian di sini Asia Jakarta ini merupakan time zone-nya. Kemudian format terakhir adalah contoh proxy tanpa user, password, dan time zone. Maka rekan-rekan bisa menuliskannya dengan IP saja, kemudian titik 2 port, kemudian silakan tuliskan none, dan none untuk user, password, dan juga time zone-nya. Oke, seperti itu. Sekarang akan kita coba memasukkan proxy ke dalam Chromebot. Oke, saya sudah memasukkan proxy-nya, kemudian di sini akan coba saya add proxy. Maka di sini Chromebot akan otomatis mengimport proxy ke dalam Chromebot. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, proses import proxy sudah selesai. Di sini rekan-rekan bisa melihat statusnya adalah uncheck. Kita bisa mengeceknya apakah proxy ini bekerja atau tidak. Kita bisa klik pada bagian cek proxy ini. Tentunya ini kita harus pilih terlebih dahulu proxy mana yang akan dicek, kemudian kita pilih cek proxy. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini statusnya adalah true. Berarti semua proxy ini bisa kita gunakan. Kita akan mencoba untuk mengabaikan time zone ini, nanti kita bedakan jika tanpa menggunakan time zone dan juga menggunakan time zone, nanti kita cek perbedaannya di mana. Selanjutnya kita akan membuat script untuk auto traffic. Untuk membuat script, silahkan rekan-rekan semuanya klik pada bagian add ini, kemudian kita masukkan nama tasknya. Misal di sini kita gunakan test traffic. Oke, kemudian kita save. Setelah itu kita bikin komennya. Kita add comment. Kemudian kita akan gunakan comment open. Kemudian target ini kita arahkan website mana yang akan kita kunjungi. Semisal di sini saya akan menggunakan https word.net. Word.net ini digunakan untuk mengecek IP kita. Sekarang coba kita save ya. Kemudian kita coba apply. Kita cek rekan-rekan semuanya. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini kita bisa mendeteksi IP kita. Dan kebetulan IP saya adalah 180.242.992. Oke, sekarang coba kita stop. Sekarang akan kita coba menambahkan proxy-nya ke dalam script. Caranya adalah kita tambahkan command baru dan kita akan gunakan add option set proxy. Oke, kita gunakan add option set proxy. Kemudian kita pilih proxy mana yang akan kita gunakan. Di sini kita tinggal pilih saja. Di sini akan auto connect terhadap database proxy yang telah kita masukkan. Semisal kita akan gunakan yang ini, kemudian kita save. Oke, sekarang coba kita jalankan ya. Kita play. Oke, kita tunggu. Tentunya IP-nya akan berbeda. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini IP-nya berubah menjadi 45.137.6122. Namun rekan-rekan semuanya, rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini persentasenya adalah 90%. Kenapa 90%? Sekarang kita cek ya di sini. Kita cek di bagian time di sini ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat ya, zone-nya adalah Indian Mahe. Jadi proxy-nya menggunakan Indian Mahe, akan tetapi lokalnya ini menggunakan Indochina time. Tentunya ini tidak cocok. Maka di dalam word.net ini persentasenya adalah 90%. Oleh karena itu kita harus mengubah time zone-nya agar sesuai dengan zone-nya. Jadi sistemnya ini harus disesuaikan dengan zone dari IP-nya. Di dalam Chromebot kita akan sangat mudah untuk mengkonfigurasinya. Oke, ini kita stop dulu, kemudian kita klik pada bagian proxy. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini ya, time zone-nya ini masih kosong. Jadi akan kita cek time zone dari IP tersebut. Oke, kita pilih semuanya, kemudian kita cek time zone. Kemudian di sini banyak service yang bisa kita gunakan. Silakan rekan-rekan semuanya pilih salah satu.
Karena setiap service ini memiliki database berbeda-beda, jadi silakan coba-coba sendiri ya. Dan di sini saya biasanya menggunakan IP Locat ini karena ini yang paling mendekati dengan word.net. Coba kita select service. Kita tunggu sampai selesai. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini time zone-nya otomatis terdeteksi. Oke, rekan-rekan bisa melihat ya di sini. Tadi saya memilih yang nomor 3 ini dan di sini time zone-nya adalah Indian Mahe. Oke, sekarang kita close. Sekarang coba kita play lagi ya. Kita play. Maka rekan-rekan bisa melihat di sini ya. Di sini 100%. Jadi sudah aman. Sekarang coba kita cek ya di sini. Di sini untuk time-nya di sini sudah pas. Di sini Mahe standard time dan di sini juga Indian Mahe. Oke, jadi dengan menggunakan Chromebot ini kita terdeteksi aman untuk sistem yang ada di Word. Oke, sekarang kita coba untuk melengkapi script ini. Pertama-tama kita bikin sebuah CSV file. Kita klik pada bagian CSV, kemudian kita bikin sebuah CSV file. Kita klik add, kemudian di sini kita berikan nama traffic. Oke, kita save. Oke, header 1 ini akan kita beri nama proxy. Kemudian di sini kita masukkan proxy-nya di sini ya. Kita import proxy-nya dengan klik pada bagian proxy ini. Kemudian kita select semua listnya di sini. Kemudian kita insert proxy. Maka di sini kita sudah sukses untuk membuat sebuah CSV file yang isinya adalah list dari proxy. Kemudian kita save. Oke, sekarang CSV file ini kita panggil di sini ya. Kita bikin komen baru. Kita klik add. Kemudian kita pilih add data source CSV read. Oke, di sini kemudian kita pilih CSV file yang telah kita bikin tadi, namanya adalah traffic.csv. Sekarang kita bikin variabelnya di sini ya. Di sini semisal kita berikan variabel bernama traffic. Oke, kemudian kita save. Kemudian untuk memanggil CSV-nya, kita bisa menggunakan seperti ini. Word ini kita edit. Kemudian kita panggil namanya adalah traffic. Ini adalah nama variabel dari add data source CSV read. Jadi yang kita panggil adalah variabelnya. Kemudian di sini kita tuliskan tanda bracket. Kemudian kita tuliskan loop. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan lagi. Di sini adalah indeks dari CSV-nya. Saya akan tuliskan 0 di sini. Oke, coba kita save ya. Kenapa ini saya tuliskan 0? Coba rekan-rekan lihat di sini ya. Di sini indeks 0 adalah proxy. Oke ya, indeks 0 adalah proxy. Semisal di sini rekan-rekan ingin menambahkan kolom baru, kita klik add seperti ini. Maka jika kita ingin mengakses kolom ini, maka indeksnya adalah 1. Karena di sini saya hanya menggunakan satu indeks atau satu kolom, maka kita tuliskan indeks 0. Oh, sepertinya ada kesalahan. Karena ini adalah proxy, maka ini kita cut saja. Kemudian ini kita pindah di sini ya, karena yang akan kita setting adalah proxy-nya. Oke, di sini adalah target tujuan kita yang akan kita kirimi traffic. Semisal kita akan kirimkan ke halaman https, kemudian rivamedia.com. Oke, kemudian akan kita coba tambahkan di sini comment pause. Kemudian kita pause selama 5 second, maka nanti lama kunjungan adalah 5 second. Oke, seperti itu ya. Kemudian di bagian akhir, karena kita menggunakan proxy, maka kita tambahkan comment close. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini karena banyak data yang akan kita gunakan, maka kita gunakan loop, kemudian play. Kita akan set datanya adalah dari data pertama, kemudian loopnya sebanyak 10 kali. Karena saya menyediakan proxy sebanyak 10 proxy, kita play loop ya. Kita coba cek. Oke, rekan-rekan bisa melihat di sini. Ini adalah kunjungan pertama dengan mengambil proxy yang pertama. Oke, kemudian setelah terload, maka dia akan pause selama 5 second. Jadi kunjungannya adalah selama 5 second. Setelah 5 second, maka akan otomatis close. Oke, kita tunggu ya. Oke, close. Dia akan membuka kembali. Kemudian secara otomatis akan menggunakan proxy yang kedua. Jadi ini akan unik karena menggunakan proxy yang berbeda-beda. Oke, ini kita tunggu selama 5 second. Kemudian setelah 5 second akan close. Oke, kita tunggu. Oke, close. Kemudian dia memanggil proxy yang ketiga. Oke, di sini proxy yang ketiga. Jadi sejauh ini sudah ada 3 kunjungan dengan proxy yang berbeda ke alamat rivamedia.com. Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Inilah konsep dasar bagaimana cara membuat bot traffic dengan menggunakan Chromebot. Oke, tetap pantengin channel ini karena saya akan bahas lebih lanjut tentang Chromebot. Dan tentunya pastikan rekan-rekan semuanya like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.